أما بعد الحمد لله قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلوم سائر الصالحين لما نوى شيوخنا على منازل هذا الأمر الحسن شعب وسالم تحذيرهم طاهرة الزكية وزنار صاحب الكتاب القدس ببارك عن بركتهم وصالحهم ونوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال sampai deka makalah selamar bangpa Al-Magalatul Rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu. Makalah yang nomor 4 ini diterangkan riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar nih kan sahabat atau khalifah penggantinya Rasulullah yang nomor berapa? 4. Nomor 2. Yang pertama setelah Rasulullah meninggal yang menjadi pemimpin tertingginya umat muslim salah setaran Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar. Nomor 2 Sayyidina Umar. Terangaki dalam situ keterangan suatu ketika Nabi pernah tanya dekat Jibril, ya Jibril sifli hasanati Umar. Jawab Nabi, hei Jibril, cerita akhirnya kok apa Sayyidina Umar, kebagusannya itu kayak apa di sisi Allah? Menurut kamu Sayyidina Umar warna apa Jibril? Sepengetahuanmu. Jawab Nabi Muhammad tanya ke Jibril, laukanatil ajwa bi Jibril laukanatil bihar midadan. Seumpama laut itu dijadikan tinta dan seluruh kayu-kayu yang ada di muka bumi ini jadi pulpen. Kau nulis kebagusan Sayyidina Umar tak kebuat orang. Lama hasor Tuhan tak bisa ditulis. Saking bagusnya Sayyidina Umar. Bagaimana? Jadi seperti itu Sayyidina Umar. Sama mata sewa yang seperti tinta tapi terus pohon-pohon yang ada di muka bumi ini semuanya seperti pulpen. Kau nulis kebagusan atau keutamaan, keunggulannya Sayyidina Umar, keistimewaannya Sayyidina Umar. Lama hasor Tuhan tak cukup, katanya Jibril. Jibril nak kesal. Bagaimana? Kemudian Nabi tanya, sifli hasanati Abu Bakar. Mana Abu Bakar nggak apa Jibril? Jawab Nabi tanya ke Jibril. Umar hasanat min hasanati Abu Bakar. Hasanatun min hasanati Abu Bakar. Jawab Jibril. Bang Abu Bakar nikah Rasulullah, marwah cuma setetes dari sama Sayyidina Abu Bakar ini arubah tasek marwah setetes dari Abu Bakar. Lebih tinggi Sayyidina Abu Bakar, paham? Makanya aneh Jibril itu menilai Sayyidina Umar ini istimewa. Sayyidina Abu Bakar lebih boleh. Marwah cuma seberapa persen dari Abu Bakar ya Rasulullah, katanya Jibril. Dan apa sebenarnya orang tak senang dengan Sayyidina Abu Bakar, tak senang dengan Sayyidina Umar. Pas nyalek, laknatullah alaih, Umar itu apa itu dejjal dan semacamnya. Abu Bakar itu apa, jahat, ngambil hak apa pokoknya. Seperti diterangkan dalam akidah yang bertentangan dengan akidah kita. Kok bisa? Lebak Andrea setiap bisa mencoba sahabat, Mbak Andrea sekelas tapi Jibril lah. Mau sampean Pak Soleh, ambil Pak Atik misalkan, pada yang Jombang, lambak sekolah TK SD bareng. Menilai Pak Atik bisa, Atik lo lambak sekelas bingkok, matematika oleh sekolah, bisa bercerita seperti itu, bisa sekelas. Lah ente ini sekelas sama Jibril, sekolahnya di mana? Kalau bisa nilai Umar seperti ini, nilai Abu Bakar seperti ini, nah itu iman kita harus ditanam. Malaikat memuliakan para sahabat. Sahabat itu istimewa, seumpama sahabat itu istimewa gara-gara ibadahnya, itu nggak ada apa-apanya. Aja yang kedua,
sahabat ya, keistimewaan yang paling istimewa yang mereka miliki, mereka pernah audit bareng di Nabi, pernah hidup bareng sejaman, tojuk bareng di kanjeng Nabi, ngakan bareng di kanjeng Nabi, nengalen dek rumah Nabi mon ngeno, nengalen dek rumah Nabi mon anaknya mon adua, mereka dapat doa langsung. Itu kok istimewa mereka yang paling tinggi, mereka itu hidup dengan Nabi. Tak usah jauh ke Nabi, Pak. Orang yang lambok sinema atau zaman lagi ya Hamid, tetangga itu tidak bagus, Pak. Ahli ibadah, hidup dengan Kiai Hamid, tertular gara-gara seorang wali. Nama boleh odibin Nabi. Sampai mereka pernah nonton Kiai Hamid, pernah ngetelak misalnya, lambok Kiai Hamid mereka pernah ziarah silaturahmi di situ, compon orang di potret. Namun cerita mereka kayak bangga, padahal melihat toh. Bener murid, ya bener bungkono bahkan saya ziarah, tapi bangga ceritanya. Dan ada orang memiliki Hamid rosemak di sampean pernah tonton di Hamid, napa boleh Nabi. Itu Pak keistimewaannya sahabat. Apa kuat? Katanya Sayyidina Umar apa? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Cepon Sayyidina Umar, izzud dunya, kemuliaan sebagai dunia ya tak karena tak karena dunia. Izzud dunia bil mal. Kalau kamu pengen izzud dunia, utawi kemuliaan dunia bil mal didelok apa? Utawi kemuliaan Allah di dunia bil mal didelok teko hartane. Itu takaran, Pak. Izzud dunia bil mal. Orang roh biasanya yang kemuliaan mon dunia, tapi ukuran dunia, Pak, ukuran dunia, ukuran juga. Mon orang roh tak sopi, tak mulia, tak konser, tapi tidak semuanya orang tidak kaya, tidak mulia, tidak, Pak. Takarannya kalau di dunia itu mau punya pesona mulia, tapi kalau di akhirat tidak. Izzul akhirah bisolihil amal. Tapi kemuliaan di akhirat itu nanti dilihat. Solihil amal, amal-amal solehnya kamu selama di dunia seberapa? Mau sekolahnya melarat sampai, mau dunia rensoki di sampai nang akhirat. Tapi di dunia tidak dengan harta. Dalam satu keterangan disebutkan juga penting orang itu menjadi orang kaya supaya dia itu bisa memuliakan agama. Ada satu keterangan, udah apa yang dikaya, tapi kekayaannya itu jadikan sebagai sebab sampai di jenang akhirat. Boleh. Tak udah apa sampai soki punya utang aja. Tahu sahih. Tak apa soki punya sing utang sompet dia sampai. Tak apa sampai kaya tapi sampai infaknya banyak, bagus. Dalam satu keterangan juga disebutkan gabung lagi dua dia. Pamuljah itunya banyak pesenah, banyak dunia, tapi untuk kebaikan. Yang mana nanti kamu akan dapat yang kedua, yaitu izzul akhirah. Sampai dibekal oleh kemuliaan yang akhirat gara-gara andi izzul dunia, gara-gara andi kemuliaan dunia, yaitu banyak dunia. Boleh sampai banyak dunia, jadikan ini untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Mau sampai banyak dunia tak bisa oleh kemuliaan yang akhirat, jangan, Pak. Saya pernah cerita dulu, satu orang itu nanti dalam satu keterangan disebut lagi, satu baju yang kita pakai itu akan dihisab 500 tahun. Berdarah mama sampai penarik, ambil penghasilan 10 juta misalkan penarik, zakat tak setahun neng 100 juta, darah mah. Banyak 100 juta tuh, iya saya ingat. Hartanya itu setiap hari misalkan penghasilan 1 juta, 1 bulan berapa? 10 hari 30 juta, 1 bulan 90 juta kali 10 bulan 100 juta, 1 M 1 tahun. Zakatnya cuma 100 juta. Ini berapa persen masih? Satu baju ini dihisap 500 tahun. Per 1 rupiah berapa hari sampai dihisap lagi? Tidak timbang. Ini seperti itu. Izzud dunia bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Fala tatagawwa. Sampai itu tidak akan jadi mulia kalau nggak ada dunia di sisi sampean. Lebih-lebih dunia yang digunakan untuk kebaikan. Tak ada, Pak. Dunia dia, Pak, terbaik. Dunia ini nanti orang itu disebut lagi dalam situ keterangan paling abid orang dikira hisab. Orang yang hisab sama Allah Subhanahu wa taala nanti paling lama bukan gara-gara dia itu banyak dosanya, bukan.
tapi urusan duniawinya, urusan dunia pademma kesana, pademma manfaat yang kamu punyai urusan dunia. Yang nomor dua urusan susah dekat orang lain. Itu Pak saya paling nanti. Urusan susah sampai sebenarnya apapun sampai urusan sama Allah beres. Tapi kalau salah sama orang lain, melekas eseborah nyaman. Pun sampai tidak kejurna nyaman cari orang yang ya Allah saya salah sama dia tidak mau maafkan, pahalanya sampai dikurangi dikasihkan ke orang yang sampean salahi tadi. Mau tak aja orang, kita lagi genjurna sampean, mau anti genjur, mau tadi genjur, dosanya dia akan dikasih ke sampean. Seberapa banyak sampean berbuat salah, seberapa banyak sampean berbuat pahala, hati-hati. Makanya dari itu Pak, seumpama kita ini hidup, odi mulai lahir ibadah terus. Sampai mati. Mau kalau disalahkan situ tak apa, masih dumbang yang salah dorong ketemu orang labelnya jalan, disapa sampai tidak toleh, tidak dengar, tak ngeding, tapi dihisap nanti itu kok bisa? Karena kita dianjurkan oleh Nabi ketika berjalan kita tuh harus perhatian pada sekeliling kita. Makanya Nabi ngajur lagi. Ibda'u, kalau Nabi aja lagi mau jalan, kalau kamu berjalan mulai dulu untuk beruluk salam kalau ketemu orang lain. Dituntut sama Nabi. Suara perhatian Mbak, benar saya mas cengongan di jalan kan benar. Toleh kanan kiri beda orang assalamualaikum itu sunnah. Kamu waktu itu jalan di jalan ini ketemu saudaramu sesama muslim, kenal pada uluk salam. Ada rumah. Kalau kita dihisap satu persatu sama Rasulullah nanti sama pangeran, ruah muslim apa enggak? Tapi ruah kakek lebar di situ jalan. Benar Islam enggak? Betul. Allah salam apa enggak? Enggak. Nabi Muhammad ngajarkan apa enggak? Ngajar lagi. Tak tahu apa berbeda Nabi Muhammad. Ngajar benar mana? Ya Allah. Ibadah kita itu sama banyak ya Allah. Belum dengan kesalahan kita itu dihisap nanti ya Allah. Tadi sama kan? Tadi sama. Tadi mentera orang tadi, mentera tadi orang sesoki, salihul amal, izzul akhirah, kemuliaan di akhirat itu akan sampai dapatkan nanti bisalihil amal, mun sampai banyak ala amal bagus. Suatu ketika, pada situ orang mempeh, notella, yang mimpirnya notella. Boleh situng orang 7 ekor kursi singgah sana yang bagus, duduk di singgah sana yang bagus, disuguhi makanan, ada minumannya, ada semua minuman lengkap, Sprite, kopi, STMJ, temjahit, teh dan lain susu semuanya ada. Punya potato. Selamat. Memper ya Pak, memper. Kalau alam nyata yo ojo mimpi. Disuguhi minuman yang lengkap, makanannya enak, buah-buahan kepibedah lengkap lah. Wah bapak lihat saya 7 ekor singgah sana pakai mahkota, pakai baju yang bagus, ganteng, dihiasi oleh bidadari dan pengawal hadam-hadamnya itu ngipas-ngipasi. Makanan apa? Kira orang saya 7 ekor ya, punya orang 7 ekor kar-kar-karan. Yang aja bro nyari ngakan bro. Berdebuter, berdetahu, kelar-karan, berserakan, dicari-cari sama orang-orang. Banyak orang itu Pak. Wah dia duduk sendiri di kursi, di pinggir-pinggirnya banyak orang yang cari makan. Nyari rekarena nasi, rekarena jukok, rekarena apa, ngasak. Yang mimpi ini heran. Pak kok bisa kamu duduk seperti ini sedangkan di sekitarmu orang ngasak nyari makanan. Kenapa tidak kamu bagi katanya? Dijawab, tidak bisa saya bagi sama dia. Tidak bisa saya berbagi sama mereka. Apanya pas orangnya? Kenapa sampai kok duduk istimewa seperti itu, sedangkan orang lain itu mak arbuun nasak, narkarnya reka kanan. Oh iya, dia cerita anak Ria. Ini kan di alam kubur. Saya ini punya anak. Anak saya ini alhamdulillah setiap hari nggak lupa kirim doa bagi saya.
Sehingga kiriman doa dari anak saya itu ini bentuknya sudah saya jadi orang yang istimewa. Sedangkan mereka orang yang sebenarnya umat muslimin, mereka itu dapat kiriman cuma kiriman umum. Al-Fatihah ila jami' arwahil muslimin wal muslimat. Muslimin muslimat berapa banyak? Ayo. Udah dikocok temor sampai borak mulai zaman Nabi Adam, se-Islam, seiman ke Allah, berapa banyaknya? Tapi ahli kubur minal muslimin wal muslimat, ibaratnya sampai bagi setalam keroyok orang banyak ya. Jadi rebuan. Oh, jadi mereka tuh yang tidak dikirimi doa oleh anak-anaknya, rebuan dikirim orang muslim, saya ngirim Fatihah atau doa kepada muslimin muslimat. Kalau saya punya anak saya ngirimi khusus setiap hari Fatihah tentang Bapak, dibacakan Yasin dan lain seterusnya. Akhirnya saya jadi istimewa seperti ini. Terus, oh iya rendim mas sampean, atanya saya nempel atanya. Kok rendum bang? Semaan langker apa? Azahidin. Ya ada langker, oh iya. Siapa nama anakmu? Tak anaknya mana? Fulan misalkan. Jazuli dan anaknya mana? Anak Jazuli. Oh Jazuli. Ya Zahrain pak. Pak orang luar juga dari nempel aku nih Zahrain. Pas cerita orang yang mau jero cerita lagi. Tak anak yang benar biasa ngerem membaca Quran 1 juz dikirim kepada saya sehingga ini balasan dari Allah. Besok paginya ketika bapak roja ke Tedu, saya nempel Zahrain ntar Kedumbang dari Jakarta yang Kedumbang. Ambil mobil jalan dong belum, aku coba lantai. Zahrain kamu mah Jazuli, tamu pak Jazuli itu ternyata. Jazuli itu dia punya kerjaan duduk di toko. Setiap kali dia tuh duduk di toko, dia tuh kalau nggak ada pelanggan baca Al-Quran, kirim sama orang tuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai Jazuli, mungkin. Kalau apa saya lakukan? Ngaji udah. Oh ngaji, oh betul lah. Sampai ngeper, oh ngaji omku. Kemudian apa ngaji sampean? Oh enggak, saya ngaji buat jaringan saya kirimkan sama orang tua saya juga. Oh iya. Siapa bapak kamu? Oh, bapaknya mana? Liah Fulan. Bapak kamu sudah meninggal? Iya. Oh betul ternyata. Cerita bapak bilang betul. Kok andi anak lakoh juga tuh. Kok lakoh ngaji Quran. Mendadak saya melek. Ketemu betulan. Oh iya, saya tadi malam mimpi bapak kamu diceritakan begini-begini. Nangis si anak itu pak. Wes mari mulai. Saya bapak mulai ke Jakarta. Habis sudah dapat berapa tahun itu mimpi boleh ngetelak bapak saya gelek ruang sogi nang akhirat duduk singgah sana norok rebuan saja, norok ngarkar dia, norok ngasak dia. Aja lu ngasak sana pak. Jarang dari kalau nyongok sampainya ke tujuh raja dapat makanan khusus seperti ini. Sekarang kok ikut ngasak juga. Oh iya. Ada saya kirim boleh dong kok setia ya. Kok bisa pak? Anak lama teh. Jazuli lama teh ya. Anak saya sudah meninggal sehingga gak ada yang mendoakan saya. Sehingga saya jadi orang miskin juga. Amal-amal saya tidak ada. Sehingga norok ngasak pak. Tepat juga bapak mau cari tahu lagi. Didatangi lagi ke Dumbang, tanya lagi. Jazuli kemana tokonya sudah tutup. Toko lelah tutup sehingga tidak ada yang kirim doa betulan sama bapak tadi miskin. Dari sini catatannya apa? Amalnya sampean pak. Mun banyak amal sampean tidak sogi. Mun amal tak banyak. Saya tadi kan ngomong kalau amalnya sampean sedikit miskin sampean. Iya mun meloh sampean orang ngasak abun. Mau tak meloh? Gigi jabi sampean. Nah, kalau sampean punya anak yang soleh akan sampai kepada sampean doa-doanya nanti. Tak andi anak sampean, tak andi anak, atau andi anak tapi nakal sampai sendiri yang akan melas nanti. Jadi seperti itu pak. Azul akhirat, kemuliaan akhirat. Dari sini kita bisa ambil hikmah dari cerita ini. Satu, amal soleh itu penting bagi kita. Yang nomor dua, anak pak teh. Anak teh. Cuman yang berkaitan dengan makalah ini, izul akhirat bisolihil amal. Kemuliaan di akhirat akan sampean dapatkan kalau sampean banyak amal solehnya. Termoga kuluban panjenengan sedaya amal-amal yang kita kerjakan, amal-amal baik semoga diterima semua oleh Allah.
dijadikan amal-amal yang ikhlas, dijadikan amal-amal yang bisa membuat kula panjenengan lagi bunga nang kuburan sampai nang akhirat. Amin Allahumma. Wal maqalatul khamisah, maqalah nomor 5, An Utsman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Utsman, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Cepat Sayyidina Utsman, hammud dunya, ruwet mikirin dunya. Hammud dunya, bingung cari dunia, zulmatun fil qalbi, bisa medeti ati ruwet peteng pantau pal ala kono. Ya Allah, bayarannya itu cuma 100.000 seminggu. Ngoyo berangkat jam 6 pagi. Aduh, wis dah. Bajaran 100.000 seminggu, bajaran 100.000. Ngajar utang segitu ribu, beli rokok 10.000, telah bolo, narako 10, aduh. Anak sekolah sama seminggu, ya Allah. Alhamdulillah. Cari dunia tidak apa-apa. Wala tansa nasibaka minad dunya, cekul Al-Quran. Cari dunia tidak apa-apa. Ibtahu fima atakan wa min daril akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau masalah akhirat kita disuruh ibtahu, katanya Allah. Disuruh cari pak akhirat lu harus ente ngoyo. Tapi kalau urusan dunia katanya Allah, wala tansa. Cek kelompahin cuman. Kamu itu punya hak. Dunia punya hak untuk kamu cari. Wala tansa, cek kelompahin. Beli soro ngoyo pak, cek kelompahin. Pak, cek kelompahin. Beli soro ngaji enggak. Kerja. Bismillah berangkat ke sawah. Tapi jangan diniati supaya saya bayaran itu terus kaya, enggak. Wasilah, cuma disuruh wasilah berangkat ke sambel. Acuk ngoyo, laku nyari macol ruah, laku engkau saya macol minggu, seminggu full daftar. Engkau laku macol di saya, laku engkau borongan dengan, waduh, macol, daftar engkau macol, patabun, macol, tenangi, macol, daftar kopi. Ya Allah. Dalam satu keterangan disebutkan, menurut orang yang terlalu ngoyok nyari dunia, dia itu akan dijadikan oleh Allah raqidul wuhush fil bariyah, akan dijadikan seperti hewan yang kelaparan, aburun di tengah padang pasir, tak nemu makanan. Ngoyok sampai ngoyok, bejerna mencet segitu pak. Ngoyoknya sampai seperti apapun, kalau jatahnya hari itu 100.000, 100.000 tak bakal lebih. Kita bergerak seperti apapun itu jatahnya sudah. Tapi kalau sampai ibadahnya yang dioyok, sehingga nanti sampai mau ngoyok masalah ibadah, laku sampai kita biasa aja lah. Bajaran pancet 100.000 pak. Nggak mungkin sampai gara-gara bojong sampai nangis terus bojoran 1 juta sedetik dari rumah. Tetap pak jatahnya itu tetap cuma barokah. Ya Allah, bayaran 100.000 semri otak gue lah ikhlas modal kecam ya kan. Bayaran 100.000 majer otang ya, kok majer otang sebuah kalau aku alhamdulillah kau udah rezeki berarti nak lebih kaki lah hadiah nyaman kan. Sampai majer otang tuh sampai saya otangnya sampai coakan ibu itu moro-moro nyaur otang gak pilih sampai kok sebuah nyaur otang kok di otang 100 ini nyaur 200 maksud dia nyaman. Jadi seperti itu pak. Hammud dunya dzulmatun fil qalbi. Terlalu sibuk sampai ngurusi dunia, dzulmatun fil qalbi. Bisa menjadi hati sampai kesempok. Ala aku sempok, kau majur otang terus dia. Ini bikin aduh sempok. Nah, tapi kalau sampai kerja ya, alhamdulillah ala kualitas biasa oleh alhamdulillah oleh secukupnya enak sampean. Kerja di tempat kerja kami kerja harus kami ngobrol nyaman tak fokus ya Allah tak nyapa bukan cara tak nyapa ngetak bataku satu persatu tak boleh ya Allah sibuk ya yang tenang iya busuk tadi cerita tadi malam ngacu laku dan mau gitu asik kok jadi jangan terlalu jadi pikiran laku itunya jangan terlalu terforsirnya, jangan terlalu jangan. Mulai sampai ini jaga kena biasa, nggak ada salah biasa, tak kira sopi mulai sepur, tak kira lah, mulai pesawat, tak kira. Ada orang tuh yang sama Allah rezekinya dilancarkan,
melancar rezeki, tapi tak anjing kesempatan ibadah nyaman. Alhamdulillah, sibuk dengan dunia, rezekinya enak, tapi tidak punya kesempatan duduk ngaji seperti ini, tak punya kesempatan dengarkan cerita hikmah, apa aja, asilaturahmi, ketemu kanca, sampai boros, ya rokokan lantan, tidak ada, dikejar sama dunia. Jadi seperti itu. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Tapi kalau yang sampai jadikan kesibukan yang dipikirkan terus urusan akhirat terus, atero tenang. Saya kasih contoh. Saya jujur sampai mikir, di rumah kok di mati, di rumah kok laku mati, bodoreng mati, nangis akhirnya sampai ada perasaan lagu di rumah terawih dan semacamnya. Yang dipikirkan ya apa nanti saya kalau mati, apa nanti saya kalau gini, tak amal realnya apa aja. Di rumah kok lepas mati oleh gimana lagi? Aduh ya Allah, saya tidak khusyuk sholat ya Allah ya apa? Kok bisa macam lepas apa? Sehingga nanti kalau sampai sering mikir akhirat, begini, hatinya sampai jadi lemas. Nabi SAW pernah ajar dalam satu hadis selain akhiru dzikra hadhil ladzat, ya Nabi, banyak ingat mati. Perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang bisa memutus kenikmatan, kelezatan, yaitu apa? Mati. Karena ketika sampai sering memikirkan mati, sholatnya sampai nanti akan jadi khusyuk tanpa sengaja, sedekahnya sampai tanpa sengaja akan lancar nanti, rezekinya sampai barokah nanti. Jujur mulai setia sampai pikirkan sampai, sama sampai sedetik setelah ini sampai mati, siapa yang tahu? Sampai yakin tak bisa hidup sampai besok subuh. Wallahualam Pak. Udah gila ngobrol ngakak, mulai ceplak, Allah, hati tak ketemu. Kalau memang mati itu ketemu, Nabi Muhammad itu bisa mundur matinya Pak. Tapi tidak, Nabi Muhammad ini orang yang paling dicintai sama Allah. Bakal mati. Sampai dan dumbang ujung sepuluh kali terpal. Allah panjang umur ya Allah, barokah segala cari jangan tak bisa ini terus lagi tuh. Karena ibadah doa itu kita disuruh sama Allah. Kunjatan lagi jam sama tua ya Allah. Coba sampai sebelum subuh 1 jam sudah bangun nangis munajat sama Allah, tahajud ya Allah, ya syukur ya Allah. Ujung subuh khusyuk, dari ujung subuh ngaji sampai isyraq, sampai keluar matahari, terus duha pulang. Israel yang ya Allah nesa. Tapi kalau sebulan ke umur ya Allah tapi cakap ya Allah. Ngasih mandat Allah Israel itu lagi. Tahu saya awas saya dendung banget. Seperti itu Pak. Mengelok kelen terus lagi. Yo iya jemput tok minta ya Allah, jemput tok baju sebu ya Allah, cekeran ya Allah ya. Tak e-commerce di malaikat untuk saya. Jadi seperti itu. Hammul akhirah, perbanyak memikirkan akhirat. Ya apa saya ini kalau mati? Sampai dalam satu keterangan Pak, dalam satu keterangan beris orang soleh mojak, orang solihin, aulia mojak. Seumpama kok dia mati, lebu neraka, alhamdulillah kok. Saya masih bersyukur. Kenapa? Oleh kenangan. Mau kok aja kenangan mati, tak lebu surga, tak temu kenangan neraka, buru rumah sampai. Aleng-leng ya terus bunga dia jadi jalan kau tidak ada sampai seperti itu Pak. Mikirnya mereka itu alhamdulillah kok kisokoki oleh kenangan neraka nang akhirat. Mulai gede sekali di pengiran langsung itu lenyap ada dia. Tak terlalu kita nggak neraka, tak terlalu kita surga. Mau kemana kita? Di kuburan kita tuh aku bangun ngucap kubur ya Allah, tak kok. Sampai ini Odi dan kuburan berapa meter Pak? Berapa meter? Tak tahu. Ini saya tidak pernah mikirkan mati sama sekali. Tapi bahkan Pak, ini mati tandanya tidak pernah terpikir pada diri kita. Tapi mati itu pasti datang Pak. Pasti. Sesuatu yang sangat pasti datangnya itu diantaranya mati. Yang nggak pernah terbersit sedikit pun. Emang si Odi terus Pak. Ya mau iya. Padahal kita akan mati. Itu Pak dalam satu keterangan sebut lagi orang luar pernah telat kejeng sekalian sengaja
Katanya kuburan itu nanti akan menghimpit dia selama 1 tahun. Oh bu, jangan kita berapa kali telah. Ayo 1 tahun pak, misalkan TKP label, kalau orang jangan buka. Setahun penyeksa berapa? Mau nanti salah situ jatuh, tak pernah hujan lah berapa? Pernah tidak sholat misalkan, belum tobat sampai sekarang. Tak pelokot kuburnya yang berat. Pelokot, panggung benar ya Allah. Jadi seperti itu. Kesalahan lagi. Kita harus memperbanyak istighosah. Istighosah itu apa pak? Minta tolong. Minta tolong dengan barokahnya aulia-aulia yang kita sebut. Barokah Nabi Muhammad, Rotib dan lain semacamnya. Ngaji nih pak. Ngaji ilmu termasuk salah satu istighosah yang bisa menolong kita nanti. Karena Nabi pernah jamin pak. 1 huruf yang inti dengarkan, yang itu berkaitan dengan ilmu, itu bisa menjadi penerangmu di dunia dan akhirat. Siapa Nabi? Ilmu saya kiri ngaji, situ huruf baik, itu bisa jadi penerang kita di dunia dan akhirat. Muhammad. Mau minta tolong sama siapa kita? Aulia-aulia yang pernah kita sebut itu, kalau kita sering kirim doa sama mereka, kirim Fatihah, nyambungin tuh situ lagi. Sampai penyeta Hamid datang burungnya ke wala dunia. Kalau sampai kirim Fatihah 1 kali, nggak ada Hamid untuk Pak Horto, setahun sekali sampai di Hamid. Kalau sisa hari 359 hari kita tolong ke siapa saja? Hidup kita di dunia kan 360 hari 1 tahun itu. Kita hadir setahun sekali. Sisa hari kan kita tolong sama siapa? Makanya sampai itu ibadah setiap hari itu bisa melonggarkan seluruh siksaan yang akan terjadi atas salah-salah kita yang pernah kita kerjakan, Pak. Itu jelas nanti sampai enggak Ki Hamid diziarahi sama Ki Hamid. Kalau Fatihah sama Syekh Abdul Qadir diziarahi sama Syekh Abdul Qadir. Cuman catatannya seperti ini, Pak. Catat ya. Syekh Abdul Qadir situ morengan. Syekh Fatihah sedunia ya benar. Saya paling semak siapa, saya paling cinta siapa, jual aja saya entar. Yang harus sampai Al-Fatihah Ki Hamid, Al-Fatihah biasa. Cintanya coba Al-Fatihah Ki Hamid, nyedi nyaman Ki Hamid nangis, ya Allah, sangat rindu. Oh itu didatangin aja Pak. Ya Nabi Salamat, kemingin seremian ya. Disiaroi sama Nabi Muhammad nanti, cuma antri Pak. Nabi Muhammad ini 1. Nggak bisa langsung jadi 1000 itu datang sama orang, nggak bisa 1 persatu didatangin nanti. Saya paling kuat hubungan, saya paling cepat datangin lagi. Kalau macaratin la ilaha illallah, la ilaha ya Allah. Ada salah kok ini, terima lagi. Wahamul akhirah nurun fil qalbi. Kalau sampai pikirkan akhirat itu nanti itu bisa membuat hati kita itu tenang. Datangin, Masya Allah. Semua itu akan dibalas sama Allah Pak. Semua itu akan dibalas. Cuman balasannya itu tergantung iqbalnya kita. Tergantung seperti apa kita itu menghadap sama Allah. Seperti apa iqbalnya kita kepada Allah, seperti itu nanti tanggapan Allah kepada kita. Kalau sampai ngaju ke Allah, ikut Pak Deko. Iya, Beb. Iya. Ya, Beb, ada di Jalsa Suwaya. Iya, ayo khidmah, Beb. Oh, marhaba. Oh iya. Oh ya, iya. Bentar. Jadi nggak seperti apa tanggapnya sampean kepada Allah itu nanti seperti itu tanggapnya Allah sama sampean. Bojong Allah, puasa biasa ya rezeki jangan biasa. Wal maqalah itu sadisah, maqalah yang nomor 6. Berapa kali pertemuan? Ketiga ya? Hah?
4 sekarang. Wal maqalatus sadisah, maqalah yang nomor 6 an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Ya, ini keuntungan bagi kita. Man, siapa orang kana fi talabil ilmi, dia itu nyari ilmu, entar ngaji, ngaji ilmu, kanatil jannah fi talabihi, sama halnya dia mencari surga. Siapa orang yang nyari ilmu, dia berusaha untuk mencari ilmu, datang ke tempat ilmu, ngaji, mondok dan lain semacamnya. Ntar ke pengajian, ntar ke istighosaan, nyari ilmu, pokoknya ada ilmu di situ, dia datang. Kanatil jannah, berarti yang dicari dia adalah surga. Atau dalam keterangan yang lain, berarti dia itu dicari oleh surga. Orang yang datang nyari ilmu, dia itu termasuk orang-orang yang dicari oleh surga. Tanpa sengaja kita ini orang-orang yang dicari oleh surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang salaka, saya menempuh. Man salaka tariqan yaltamis, menempuh jalan, menempuh suatu jalan, berusaha dalam suatu perusahaan, dia untuk apa? Yaltamis fihi ilman, untuk nyari ilmu. Oh, kok berangkatan ngaji, oh, kok hadir ar-ridwan, kok hadir dia, hadir ini yang lainnya. Apa bang? Oh, kok terus hadir istighosah, wiritan, dan saya pikir ngaji. Siapa yang menempuh jalan seperti itu, sahalallahu lahu, bakal gampang oleh Allah kanggo orang kesak tariqan ilal jannah, untuk menuju surga. Jalan yang sampai yang tempuh menuju tempat-tempat ilmu itu adalah jalan menuju surga. Kayak Nabi saya ngucap ya. Man kana, siapa orang yang saya bedah fi talabil ilmi, dalam keadaan mencari ilmu, kanatil jannah fi talabih, maka surga mencari dia. Maka sama halnya dia mencari surga. Wa man kana fi talabil maksiat, siapa orang yang nyari maksiat, datang antara ke maksiat, engkau antara ke pesuruhan malam minggu, sebulan segala. Apa yang dikerjakan di pesuruhan, di alun-alun? Ada manfaatnya enggak untuk agamanya ente, untuk umurnya ente? Sia-sia kan enggak? Oh, saya mau silaturahmi, ketemu kancah. Jaga apa misalnya janjian jual beli HP misalnya, nggak apa-apa, itu bagus. Urusan dunia jual beli, sisanya mari jual beli apa? Rokokan, kafe, masalah anak-anak belajar, rok mini. Maka nabi tolabil maksiat, siapa yang menuju tempat itu atau dia itu menuju ke sesuatu yang tempat ada gunanya, maksiat. Jadi saja berbagi pengiran tak ridho. Apa sih maksiat itu? Sesuatu yang membuat Allah tak ridho. Saya ke sana tidak niat maksiat deh. Tapi di situ tempat yang terjadi sesuatu saya banyaknya berbagi pengiran tak ridho. Punya anak-anak sir-siran, tak tahu sir-siran sampai oleh dosa dia. Siapa orang yang menuju ke tempat seperti itu, kanatin nar fi talabih, yang neraka orang yang agak. Ya apa kalau kita itu bermaksiat langsung, Pak? Ya apa kalau kita itu pelaku dosanya? Ini mereka, para sahabat, para orang soleh mengeluarkan kalam-kalam hikmah seperti ini. Bener kok nakok ya Pak? So aja sadar zaman sebelum terjadi, sadar seperti ini, hati-hati. Karena Nabi itu sudah ngomong, sebelum aku meninggal, taraktu mahajjatil baydha, aku telah meninggalkan aturan yang sudah terang benderang. Sehingga apa? Nabi sudah menerangkan semua, terang umat terang aja sampai terbelajar. Sampai seperti itu. Sudah diperhatikan dulu, sudah disiapkan dulu, ini jalan ke surga, ini hati-hati, amalkan. Ditinggalkan dulu, tinggal menempuh kita. Jadi seperti itu. Karena dinar fi talabi. Ada orang yang rasa neraka mencari dia. Jadi sampai tahu saya bukan neraka, Pak, tapi neraka saya mau yang zaman macam benar. Mbok suruh ngaji tak ngaji, ntar alur tadi. Suruh ngaji tak ngaji, ntar pacaran tadi. Dan lain semacamnya, Pak. Seperti itu. Wal maqalatus sabi'ah an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ma'asallahu karim, wallahu a'lam bisawab. Maksudnya manfaati, maksudnya ilmu saya bisa nambah kuluban panjenengan semak dak pangeran. Semoga menjadi ilmu yang bisa terus menuntun kita semakin dekat kepada Allah, kepada Rasulullah, dekat kepada kaum salihin, bisa menyebabkan kita meniru jalannya, mengikuti jalannya, dan semoga kita dikumpulkan dengan mereka nanti
dapat barokahnya mereka semua, dapat barokahnya pengarang kita, dapat barokahnya semua sahabat-sahabat, solihin, aulia yang disebutkan di dalam kitab ini dari setiap perawinya. Amin Allahumma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا